Hai, balik lagi di film review. Di sini kita nggak cuman bahas film, tapi benar-benar ngerasain kisahnya. Kali ini kita bakal ngebahas film berjudul It Follows yang dirilis tahun 2014. Film ini menjelaskan tentang sesosok entitas yang akan terus mengejar untuk membunuh. Satu-satunya cara agar selamat adalah dengan lari atau memindahkan kutukan ini kepada orang lain. Kalau penasaran dengan apa yang terjadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita akan melihat seorang perempuan bernama Jay yang sedang berenang di kolam renang rumahnya. Saat masuk rumah, di sana ada teman-temannya yang sedang menonton film. Teman-temannya itu ada Paul, Yara, dan juga kakaknya Kelly. Jay tidak akan menonton film dengan mereka karena ia ada rencana kencan dengan seorang pria yang baru dia temui. Jay dan pria bernama Hughes selalu pergi ke sebuah teater. Saat di sana, mereka bermain siapa yang ingin mereka tukar hidupnya, sehingga mereka memilih orang yang ada di sana. Namun saat Hughes bertanya kepada Jay apakah Jay melihat perempuan berpakaian kuning, Jay tidak bisa melihatnya. Hughes menjadi panik dan ingin pergi dari teater itu, padahal pertunjukan teater itu belum dimulai. Tentu Jay bertanya kenapa ia bertindak aneh. Namun Hughes menjawab kalau ia hanya merasa tidak enak badan. Namun begitu, mereka tetap melanjutkan kencan mereka hingga malam. Keesokan harinya, Jay dan Kelly membahas kencan Jay semalam. Jay merasa aneh dengan tingkah Hughes kemarin, karena dia terlihat khawatir. Namun secara keseluruhan, kencannya kemarin baik-baik saja. Di malam hari, Jay dan Hughes kembali berkencan. Namun kali ini mereka melakukan hubungan badan di dalam mobil di kompleks gedung yang terbengkalai. Setelah melakukan hubungan itu, mereka tidak langsung pulang. Jay ingin bersantai, namun Hughes memiliki ide berbeda. Hughes menyerang Jay dan membuatnya pingsan. Saat tersadar, Jay sudah ada di dalam bangunan dengan keadaan diikat di kursi roda. Selain mengikat Jay, Hughes tidak melakukan apapun. Tentu Jay panik ketika melihat ia terikat. Hughes meminta maaf karena ia tahu kalau Jay tidak akan mempercayainya. Hughes menjelaskan kepada Jay kalau saat ini dia sedang diburu sesuatu dan ia telah memindahkannya kepada Jay. Jay yang mendengarnya tidak mengerti. Namun Hughes mendorong Jay melihat seorang wanita tanpa pakaian yang berjalan ke arah mereka. Hughes menjelaskan kalau itu adalah makhluk yang sedang memburu Jay. Jumlahnya hanya satu dan dia juga tidak bisa lari. Selama mereka bisa melarikan diri, mereka akan terus selamat. Kemudian Hughes membawa Jay ke rumahnya dan meninggalkannya begitu saja di tengah jalan. Untungnya saat ini Kelly, Paul, dan Yara sedang bermain kartu di luar. Tentu mereka memanggil polisi dan semua tetangga menjadi tahu. Jay lalu diminta keterangan dan dia menjawab kalau dia tidak diruda paksa Hughes karena mereka suka sama suka. Namun masalahnya adalah bagaimana Hughes memperlakukan Jay. Keesokan harinya polisi ke TKP. Di sana ditemukan kursi roda dan juga tas milik Jay, yang artinya kejadian sebelumnya memang terjadi. Masalahnya ternyata Hughes adalah identitas palsu dan tempat tinggalnya juga disewa. Hughes tidak bisa ditemukan dimanapun. Keesokan harinya Jay kuliah seperti biasa, namun ia tidak bisa fokus belajar. Saat melihat keluar, ia melihat seorang nenek tua aneh yang berjalan ke arahnya. Awalnya Jay berpikir kalau ini bukan apa-apa. Namun wanita tua itu terus melihatnya dan hal ini membuat Jay takut. Jay memilih untuk keluar kelas walaupun belum waktunya bubar. Wanita tua ini memasuki bangunan dan hanya Jay yang bisa melihatnya. Kini Jay yakin kalau wanita ini memburunya sehingga ia melarikan diri. Jay pergi ke toko es krim tempat Kelly dan Paul bekerja. Jay memberitahu apa yang Hughes katakan dan juga orang yang memburunya. Kelly tidak percaya karena tentunya ini terdengar mustahil. Paul ingin membantu dan bersedia menginap untuk melindungi Jay, dan Jay menerimanya.
Di malam hari, Paul di rumah Jay dan Kelly dan akan berjaga di sofa. Selain itu, Yara juga ikut menginap. Namun Jay tidak bisa tidur sehingga ia ke ruang TV bersama Paul. Paul menenangkan Jay kalau semuanya akan baik-baik saja. Saat berbicara, mereka mendengar suara kaca pecah. Paul memeriksanya dan ia berkata ada jendela yang pecah di dapur, namun tidak ada siapapun. Paul lalu ke atas untuk membangunkan Kelly dan juga Yara. Karena penasaran, Jay ingin memeriksa dapur. Ternyata di sana ada wanita tanpa pakaian yang berjalan dengan sangat pelan. Tentu Jay berteriak ketakutan kemudian pergi ke kamarnya. Paul dan yang lainnya khawatir karena Jay mengunci pintu. Paul lalu meyakinkan Jay kalau tidak ada siapa-siapa di rumah sehingga Jay membuka pintu. Paul dan Kelly lalu memasuki kamar dan Jay sangat ketakutan. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu dan membuat semua orang waspada. Ternyata itu adalah Yara. Namun di belakang Yara ada pria besar yang memburu Jay. Jay yang melihatnya lari lewat jendela, kemudian pergi dengan sepeda. Jay pergi ke taman karena di sini di luar dan dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Tak lama kemudian, Paul, Kelly, dan Yara menyusul ke taman. Jay sangat ketakutan dan bingung. Kemudian seorang pria datang dan membuat Jay takut. Namun semua orang bisa melihatnya. Pria ini bernama Greg dan merupakan tetangga Jay dan juga Kelly. Jay tidak ingin kembali ke rumah dan ia ingin mencari Hugh. Greg membawa mobil kemudian mereka berlima ke rumah Hugh. Rumah ini sudah diperiksa polisi dan Hugh tidak bisa ditemukan di sini. Tapi mungkin di sini mereka bisa menemukan petunjuk di mana harus mencarinya. Rumah ini bukan rumah Hugh, melainkan rumah yang ia sewa. Rumah ini juga tidak proper, namun ada banyak alarm dari kaleng bekas agar Hugh terbangun jika ada yang mendekatinya. Mereka lalu memeriksa barang-barang di sana dan Paul menemukan foto Hugh. Perempuan di foto ini menggunakan jaket versi sekolah SMA yang mereka kenali. Kini mereka tahu di mana Hugh bersekolah. Mungkin mereka bisa mencari siapa Hugh sebenarnya. Pihak sekolah memberitahu kalau nama asli Hugh adalah Jeff dan juga memberitahu alamatnya. Mereka kemudian pergi ke rumah Jeff untuk menanyainya. Jeff tidak mencoba melarikan diri karena tahu kalau Jay membutuhkan bantuannya. Ia menjelaskan ia mendapatkan kutukan ini dari one night stand dengan seorang wanita di bar. Jeff menyarankan Jay untuk memindahkan kutukan ini pada orang lain dengan cara berhubungan badan dengannya. Jeff juga masih belum aman karena jika Jay dibunuh, maka makhluk ini akan kembali memburunya. Tentunya orang-orang tidak mempercayainya, namun Jeff tahu kalau Jay mempercayainya. Ia menyarankan jika ada orang yang berjalan ke arahnya, artinya ia harus segera pergi. Jay masih tidak ingin pulang. Keluarga Greg memiliki sebuah rumah di danau yang bisa dipakai sehingga mereka akan pergi ke sana. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah danau keluarga Greg. Greg memiliki pistol untuk berjaga-jaga. Ia mengajarkan Jay cara menembak agar ia bisa bertahan diri. Setelah berlatih, mereka bersantai karena tak ada yang bisa mereka lakukan. Tanpa Jay sadari, ada makhluk yang memburunya di belakangnya. Rambut Jay diangkat dan semua orang kecuali Greg melihatnya. Kini mereka mempercayai Jay. Paul lalu menyerang makhluk ini, namun ia terlempar jauh. Jay lalu ke dalam rumah membawa pistol Greg. Jay berhasil menembaknya namun ini tidak cukup untuk membunuhnya. Terdengar kalau makhluk ini mencoba masuk, kemudian menghancurkan bagian bawah pintu. Yang muncul adalah Greg yang bingung dengan apa yang terjadi. Greg pergi, kemudian makhluk ini kembali. Lalu Jay keluar dari pintu lain. Jay sangat takut sehingga ia pergi menggunakan mobil Greg. Namun karena Jay tidak fokus berkendara, akhirnya ia crash ke kebun jagung. Waktu berlalu, Jay tersadar di rumah sakit. Terlihat tangannya sudah terluka.
namun nyawanya tidak dalam bahaya. Tentu ruangan rumah sakit hanya memiliki satu pintu, sehingga Jay sangat takut jika pemburunya datang sekarang. Kini akhirnya Jay mempertimbangkan usulan C. Jay ingin memindahkan kutukan ini kepada Greg dan dengan senang hati Greg menerimanya. 3 hari kemudian Greg memberitahu kalau kutukan yang dimaksud Jay masih belum dia lihat. Namun tentu Jay juga tidak tahu kenapa. Namun ia yakin kalau kutukan ini nyata. Keesokan harinya Jay sudah bisa pulang dari rumah sakit. Greg ke rumah Jay untuk menanyakan kabarnya. Greg masih tidak bisa melihat kutukan yang dimaksud Jay. Di malam hari, Jay terus mengawasi rumah Greg yang berada tepat di depan rumahnya. Ia mengawasi untuk memastikan apakah kutukan ini akan datang. Jay melihat seorang pria yang mencurigakan memecahkan jendela rumah Greg. Jay lalu menelpon Greg, namun tidak ada jawaban darinya. Dengan cepat, Jay ke rumah Greg untuk memperingatinya. Pintunya dikunci sehingga ia harus masuk lewat jendela. Makhluk ini berubah menjadi ibu Greg dan terus mengetuk pintu. Jay meminta Greg untuk tidak membuka pintu, namun Greg malah membuka pintu. Dengan cepat Greg diserang. Jay memeriksanya dan ia melihat Greg sudah meninggal dan kini Jay akan menjadi target selanjutnya sehingga ia harus segera pergi. Jay pergi ke tempat sepi dan tidur di sana hingga pagi. Saat ini Jay sedang di pantai dan di tengah laut ia melihat ada beberapa orang yang sedang berpesta. Jay memutuskan untuk berenang untuk memberikan kutukannya kepada mereka. Waktu berlalu, Paul menemui Jay di rumahnya. Jay tahu kalau kutukan ini akan segera mendatanginya. Paul di sini bersedia untuk menanggung kutukan ini dan akan memindahkannya pada orang lain. Jay menolak karena merasa bersalah apalagi Paul adalah teman baiknya. Namun walaupun begitu, Paul masih ingin membantu. Kemudian Jay, Paul, Yara, dan juga Kelly pergi ke tempat lain. Jay baru tahu kalau kutukan ini sudah sangat dekat dengannya. Seorang pria tanpa pakaian berdiri tegak di atap rumah. Mereka pergi ke sebuah lingkungan yang terbengkalai. Tidak ada yang tinggal di sini, namun di sini masih ada sekolah. Mereka pergi ke lokasi kolam renang sekolah yang masih berfungsi. Mereka membawa banyak barang elektronik dan memasangnya di sekitar kolam untuk menjebak kutukan ini di dalam kolam untuk menyetrumnya. Untuk memancing kutukan ini ke kolam, artinya Jay harus di dalam kolam. Waktu berlalu, akhirnya kutukan ini datang. Tentu yang bisa melihatnya hanya Jay, sehingga Jay hanya bisa menunjuknya. Namun kutukan ini tidak memasuki air. Ia malah melempar Jay dengan barang-barang elektronik yang ada. Dengan cepat, Paul mematikan colokan listrik, sementara Jay terus dilempari barang-barang. Paul memiliki rencana cadangan dengan membawa pistol. Ia menembak namun malah mengenai Yara. Kelly melempar kain sehingga Paul bisa menembak tepat di kepalanya. Kutukan ini jatuh ke dalam kolam. Jay berusaha ke atas. Namun ia ditarik kutukan ini dan hampir mati tenggelam. Namun Paul berhasil menembak kepala kutukan ini dan melepaskan Jay yang bisa keluar dari kolam. Jay melihat kalau kolam ini dipenuhi darah yang tak kunjung habis. Namun tidak ada tanda-tanda kalau kutukan ini telah berhenti. Kini akhirnya Jay menerima bantuan Paul dengan memindahkan kutukan ini padanya. Tentu Paul tidak ingin menanggung kutukan ini sendirian. Ia mencari prostitut yang akan ia gunakan untuk menjadi tumbal kutukan ini. Artinya tinggal masalah waktu hingga kutukan ini kembali memburu Jay. Namun sebelum itu, Paul akan melindunginya dan dengan begitu film ini pun berakhir. Gimana menurut kamu tentang film ini? Bagian mana yang paling bikin kamu merinding, tegang, atau justru bikin kamu mikir panjang setelah nonton film ini? Menurut kamu, apakah makhluk itu beneran nyata atau cuman simbol dari rasa bersalah dan ketakutan? Yuk share pendapat kamu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di film review. Sampai jumpa di video selanjutnya.